Kemarin daerah bencana ada yang meminta diskon untuk tarif listrik, Pak. Itu gimana, Pak? Apakah ada perbincangan? Daerah mana? Belum sampai ke saya. Bencana. Belum sampai ke saya. Itu nanti mungkin kalau itu PLN yang akan nyampein ke saya seperti apa. Belum sampai sekarang belum sampai ke saya. Tapi kalau misalnya diminta diskon dari listrik dari kalau daerah bencana selama masa itu harusnya ada, termasuk kan dana bencana kita itu. Karena mereka juga susah, mungkin juga belum berproduksi kan beberapa tempat, jadi nggak punya uang. Kalau dikasih pengurangan ya wajar aja nanti. Tapi saya belum terima permintaannya. Pak, sisa supaya defisit tahun depan kan udah deket 3 nih, Pak. Tadi kenapa nggak nanya? Nanya, Pak, emang Dicoret ya? Gue ada dicoret, gue dicoret. Jadi gini, saya lihat kan kamera, Pak. kameranya kan banyak. Jadi gini, saya melihatkan kita melakukan beberapa effort untuk mengurangi pendapatan karena 80 triliun keluar ke Danantara. Ternyata nggak nutup tuh, pendapatan pajaknya dibanding tahun lalu malah berkurang, turun sedikit kan, 1034 lawan 1017 kalau nggak salah income tax-nya. Jadi itu memberi indikasi ke saya, memberi pesan lah kira-kira data itu bisa visual nggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini pasti gitu, kurang juga desainnya, by design ya. Jadi dalam waktu sebulan 2 bulan akan kita perbaiki perpajakan kita ya, dirjen pajak kita perbaiki, termasuk penggalakan sistem-sistem yang ada, Cortex segala macam, termasuk kita lihat ada nggak orang yang masih main-main, sepertinya masih ada, jadi kita akan beresin ya, dirjennya dari sini. Nah, tapi saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikebulin terus oleh pajak dan bea cukai. Itu pesan ke saya dari Presiden. Walaupun dia ngelihat saya, tapi dok tertinggung. Nah itu sarapannya apa, Pak, pas rapat di Hambalang, Pak? Ada praktek under invoicing yang masih besar, yang nggak terdeteksi di pajak dan bea cukai. Dan kebetulan kita sudah galakan kan yang sebelumnya, tim 10 dari LNSP udah bagus sekali hasilnya. Saya bisa deteksi beberapa dari sistem mereka ya, dengan analisa yang canggih, masih belum AI sih karena manual betul, dengan data yang lebih lengkap kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing ekspor separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka nggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan nggak bocor. Kalau Anda tahu, pajak juga di banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan batak apa? Barang bangunan ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya, kata orang yang sudah insaf, itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing, bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita pilih. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Jadi saya akan selamatkan supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus, yang kerjanya, yang jelek-jelek kita akan rumahkan, saya akan kotakin betul. Apakah reorganisasinya nanti setelah Cortex selesai kan, Pak? Enggak. Reorganisasi Dirjen Pajak setelah Cortex selesai kan? Kenapa? Seminggu 2 minggu kita beresin. Oh, seminggu. Dari invoicing perusahaan sawit tadi tuh nilainya berapa potensinya? Itu kan kita lihat kapal per kapal. Let's say itu praktek yang biasa mereka lakukan. Saya kan baru dapat 10 perusahaan besar, itu dapat sekitar
sekitar 50% kira-kira itunya. Kalau pukul rata ya kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui lah separuhnya. Jadi nanti kita beresin mungkin kalau saya nggak tahu level pendidikannya seperti apa, tapi yang jelas kita akan kasih message ke mereka ke depan nggak bisa begitu lagi kita sikat perusahaan-perusahaan. Saya nggak peduli Siapa aja Pak? Namanya nanti lah orang mulai itu dituntut gua. TBK nggak Pak? Baja ya. Gimana Pak? Ya, Baja ada perusahaan baja Cina loh di sini loh, operasi di sini loh. Namanya mungkin beli KTP tapi dia nggak bayar PPN. Nanti kita tadinya mau digerebek tapi nanti deh kita lihat saatnya. Presiden udah tahu ya Pak berarti ya? Ya? Presiden juga udah tahu Pak soal perusahaan-perusahaan under invoicing sawit terus baja. Kalau juga. dia lihat gambar besarnya dia tahu bahwa ada invoicing sawit, ada invoicing batu bara. Tapi gimana prakteknya ini ditanyakan bukan urusan dia. Itu bagian saya untuk memastikan saya bisa menjalankan pesan presiden itu berkali-kali. Gua pikir sekarang baru 4 bulan kan di sini. Kalau 6 bulan lebih nggak ada implementasi lagi ya berarti gua nggak becus gitu kan dalam penilaian atasan kan. Jadi saya akan pastikan kita bergerak ke arah yang diarahkan oleh pemimpin saya. Pak Purbaya, terkait bonus atlet SEA Games kan 500 juta ditambah jadi 1 miliar kata Pak Prabowo, itu dari APBN atau bukan ya Pak? Emang dari mana? Apa dari kantong Pak Prabowo? Enggak lah, dari APBN. Emang nggak boleh ngomong itu? Kan besok kan mau dibaginya kapan ya? Hari ini Pak jam 3. Oh, dari APBN itu dari dana tertentu ya. Berapa Pak dari Kemenkyu mengalokasikan ya? Hanya 580 sekian tapi katanya turun jadi 480. Saya detailnya yang tahu itu di Kementerian 480 miliar Pak. ya. Oke, makasih. Pak berarti di DHE 100% itu juga gara-gara praktik undervoicing itu ya Pak? Under invoicing apa? Ya, akhirnya DHE SDA itu ditetapin 100% begitu. Gara-gara itu salah satu alasannya. Enggak, itu karena mereka cuma taruh di situ biasanya mereka taruh di bank kecil langsung kan rupiahin tuh. Pindahin ke bank kecil, langsung beli dolar lagi keluar. Jadi cuma sebentar keluar lagi. Jadi kita ditipu. Sebenarnya saya nggak tahu motifnya kenapa lebih senang di luar. Memang mereka niatnya jelek apa gimana? Kan sebagian juga pinjam uang dari bank Indonesia di Indonesia kan. Kenapa dibawa keluar itu yang agak aneh. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat seperti apa pelaksanaan beberapa bulan ke depan. Nanti kita akan evaluasi terus. Yang jelas kalau ada kebijakan DHE untuk menjaga dolar supaya nggak keluar hasil ekspor tadi, ya kita harus jalankan dengan baik, dengan konsisten, dengan optimal. Kalau enggak, pemerintah akan jadi bahan ejekan aja. Saya nggak mau itu. Pak, sisa surplus BI Pak mau ditarik ke APBN ya sebelum diaudit. Ya? Sisa surplus BI katanya mau ditarik ke APBN sebelum diaudit dengan adanya PMK baru itu. Oh, saya nggak tahu. Mungkin sudah. Makasih ya. Kapan lagi nih Pak? Ini kan 2,5 dipukul rata semua daerah ya Pak. Apa ya? Batas maksimal defisit APBD itu dipukul rata 2,5%. Dari PAD. Itu berarti udah nggak ngelihat sesuai kapasitas daerah masing-masing kayak tahun Nah, nanti kita lihat ya. Yang jelas kita maunya kalau dia bisa belajarnya bagus, mungkin bisa ditambah loh. Tapi kalau kayak sekarang sisanya masih 100 triliun lebih seluruh daerah, kan ditambah juga percuma. Malah saya mau ngincer-ngincer, bisa nggak saya ambil? Pak, sidang depan naikin kapan lagi Pak? Untuk apakah sudah ada penunjukan? Oh, belum. Nanti saya mau besok ketemu Rudi. Pak, November kemarin Apakah salah satu vendor yang dipertimbangkan itu ada Iya. Bukan vendor itunya, apanya teknologinya kita pakai. Jadi ini dia akan kita pakai untuk memonitoring produksi rokok. Tadinya saya skeptis, orang-orang udah baik, pasti insaf segala macam. Tapi lihat gejala di beberapa tempat sepertinya memang nggak semuanya orang baik. Jadi kita taruh itu supaya kita dapat hasil yang seperti seharusnya. Sebenarnya dengan sistem yang sudah ada sekarang dan kita cukup sekarang dengan sistem yang baru ditawarkan oleh VT itu gimana Pak? Apakah Oh, lebih bagus. efektif? Akan lebih efektif karena dia betul-betul real time kan. Mesinnya taruh di sana di detektor depan mesin, keluar semua langsung bisa dimonitor dari pusat di setiap mesin produksi mereka. Jadi harusnya nggak bisa manipulasi lagi. Dan nanti di kita cukainya ditempelin kode-kode khusus
sehingga kita bisa lihat dari mana itu kita cukai diterbitkan, punya PT apa, sama nggak dengan dibungkusnya. Jadi kalau jual beli kita cukai antar itu udah nggak bisa lagi nanti. Harusnya sih kalau saya pikir sih itu akan lebih bagus meningkatkan pendapatan dari cukai. Saya juga eksperimen sebetulnya, saya nggak tahu orang kita main orang bea cukai main-main apa enggak. Saya akan eksperimen 2-3 tahun ke depan pakai itu. Kalau hasilnya sama aja, saya berhentiin. Tapi kemungkinan besar lebih tinggi pendapatannya. Ini yang akan menarik. Seperti apa naiknya? Itu sudah bisa dibicarakan dengan Pak Hasim waktu itu ya? Anda temennya Pak Hasim? Bisik-bisik. Makasih ya. Terima kasih ya. Kan sempat disinggung juga sama Pak Hasim soal mekanismenya yang seperti itu juga Pak. Oh enggak, pokoknya kita dapat ada informasi teknologi. Ya saya lihat seperti apa dan kelihatannya bagus, dan nanti kita akan ngomong sama Peruri seperti apa proposal yang mereka punya. Ini kan Sigma dengan Peruri kerjasamanya seperti apa proposalnya. Kalau begitu bagus ya kita eksekusi secepatnya, nggak lama-lama. Terima kasih ya.